Kisah Subang Larang adalah sebuah cerita dalam masyarakat yang tertuju pada legenda wanita yang berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Pasundan atau Tanah Sunda. Kisah Subang Larang adalah seorang istri dari Raja Kenamaan Pajajaran, yaitu Pamanah Rasa atau termasyhur dikenal Prabu Siliwangi. Kisah Subang Larang adalah darinya lahir keturunan para tokoh besar dalam penyebaran agama Islam. Sebut saja putra-putrinya, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang kemudian menjadi penguasa Cirebon, Lara Santang atau Syarifah Mudaim yang memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Raja Sangara yang kemudian dikenal dengan nama Raden Kian Santang. Kisah Subang Larang telah menginspirasi dan menjadi memori kolektif di masyarakat setempat. Ini dia sedikit penelusuran dari situs bersejarah Nai Subang Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di perjalanan kali ini. Pada minggu ini dengan beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kabupaten Subang. Setelah mendapat informasi bahwa di dekat kampung halaman istri di sana terdapat sebuah situs bersejarah. Perjalanan ini semata-mata didasari oleh rasa penasaran dan keingintahuan saja, bukan karena merasa memahami atau mengetahui soal sejarah situs yang ingin dikunjungi. Kami menggunakan kendaraan roda 4 dari Jakarta menuju Binong, Kabupaten Subang. Sesampainya di sana, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor untuk memudahkan akses perjalanan ke situs Nai Subang Larang. Bagi istri saya, perjalanan kali ini mungkin menjadi momen bernostalgia, karena bagaimanapun kampung ini merupakan kampung kelahiran dan masa kecilnya. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan yang cukup menyejukkan mata, meski sebenarnya cuacanya sangat terik. Hembusan angin mengalahkan suhu dari paparan sinar matahari. Jalanan dengan aspal yang mulus sampai dengan jalan yang rusak sekalipun, kami tetap bisa menikmati perjalanan ini. Bahkan, kami sempat tersesat karena mengikuti Google Map. Dan sampai pada akhirnya kami bertemu dengan sebuah jembatan gantung. Kita lewatin jembatan gantung ya? Sasak gantung gitu ya? Oh, ada. Dan ngeri juga guys ini guys. Ah, sumpah ada ini. Seriusan. Ini pelan-pelan. Oh, sasak gantung kata si ibu tadi? Iya. Abi aku turun aja bisa nggak? Turun? Abi aku turun aja. Ada motor. Bisa lah, udah pelan-pelan deh. Bismillah. Ambil gambar nggak? Iya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Abi aku takut. Abi aku takut. Abi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abi. Nah dari sini nanya katanya. Tanya. Allahu Akbar. Gila lo itu. Jadi sekarang kita lagi di perjalanan menuju situs Nai Subang Larang. Perjalanannya sih karena kita mengandalkan map ya. Jadi kali kita sempat kesasar itu sampai nyebrangin jembatan kayu, jembatan gantung. Nah itu dia. Akhirnya tujuan yang dicari bisa ditemui. Kami tiba di situs Nai Subang Larang tepat di tengah hari pukul 12 siang.
Halo teman-teman, ketemu kembali di perjalanan kali ini. Yang mana perjalanan kali ini saya berkunjung ke sebuah situs sejarah atau situs cagar budaya di Kota Subang. Yang mana situs sejarah ini merupakan situs sejarah yang menjelaskan asal usul nama Kota Subang ya. Walaupun memang masih terdapat beberapa diskusi atau perdebatan terkait dengan ketepatan daripada sejarah tersebut. Gitu. Yang pasti adalah bahwa situs Nyai Subang Larang itu merupakan seorang tokoh gitu ya, tokoh yang dimana dari keturunan-keturunan beliau lahir anak-anak yang menjadi tokoh-tokoh besar penyebaran Islam di tanah Sunda gitu. Jadi ikutin terus penelusuran kita pada hari ini di situs Nyai Subang Larang. Oke. Ternyata di situs ini selain daripada makam Nyai Subang Larang, ditemukan juga berbagai macam peninggalan dari zaman prasejarah. Salah satunya yaitu kerangka manusia prasejarah yang berusia lebih dari 2000 tahun. Jadi teman-teman, ini situs prasejarah ya, dimana ini merupakan kerangka manusia di tahun 40 sebelum Masehi. Berarti sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, terlihat jelas seperti kerangka manusia ya. Kerangka manusia 40 sebelum Masehi, sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kita bisa lihat lagi di sebelah sana kerangka manusia. Ya teman-teman, di sana merupakan makam Nyi Ratu Subang Larang bin Ki Gedeng Tapa di sana. Kemudian di sebelah sini ada juga makam Eyang Kertiwangsa. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke area pemakaman Nyai Subang Larang. Kemudian di sebelahnya ada pemakaman Eyang Kertawangsa. Bisa dilihat teman-teman, ini merupakan makamnya Eyang Kertawangsa. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon yang dibuat pada tahun 1720. Menurut catatan tersebut, Subang Larang bernama asli Hubang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Ki Gedeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Hasanuddin atau yang dikenal dengan Syekh Kuro. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang yang artinya pahlawan berkuda. Sekitar tahun 1420, Subang Larang kembali ke Muara Jati dan dinikahi oleh pamanah rasa yang tidak lain adalah Prabu Siliwangi. Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam.
Sekitar tahun 1441, Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian, jenazahnya dibawa oleh abdi dalemnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Ada beberapa versi berbeda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini, termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Apakah lokasi ini benar-benar jejak hidup Subang Larang? Perlu penelusuran lebih lanjut untuk lebih memastikan tahun kejadian dan nama tempat yang menjadi latar belakang kehidupannya. Terlepas dari perbedaan tersebut sebagai sosok historis, keberadaan Nyai Subang Larang sangat penting dalam perjalanan sejarah sosial, religi, dan politik di Tatar Sunda di kemudian hari. Kini, Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Barat dan Banten. Demikian sedikit dari apa yang bisa disampaikan. Sudah barang tentu penelusuran ini amat jauh dari kata sempurna. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyampaiannya. Silahkan bagi yang ingin mengoreksi atau berdiskusi bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti cerita. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.